adik-adik yang ada di rumah. Semuanya apa kabar? Sehat-sehat ya yang ada di rumah adik-adik. Hayo, siapa hari ini sudah semangat untuk mengikuti sekolah minggu? Angkat tangan yang tinggi. Tinggi, lebih tinggi lagi. Baiklah, supaya makin semangat, mari kita bernyanyi satu pujian, yaitu Kalau Kau Suka Hati. Sepertinya adik-adik juga sering dengar lagu ini ya. Namun kita ikutin kakak dulu, kita nyanyikan bersama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yes, katakan yes, 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 yes ya. Mari kita bangkit berdiri semuanya supaya kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sorak hore. Adik-adik, minggu lalu kita sudah diajarkan firman Tuhan mengenai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, minggu ini kita masih juga belajar tentang ibadah juga. Tetapi ibadah melalui kehidupan kita ya. Maksudnya gimana kak? Adik-adik pasti masih bingung ya. Kakak mau kasih lihat ada gambar-gambar yang akan kita lihat sama-sama ya. Adik-adik coba memperhatikannya dengan baik-baik. Ketika aku merasa marah, aku ingin menghentak-hentakkan kakiku. Aku kesal. Aku ingin berteriak dan marah-marah. Aku ingin meledak rasanya. Aku tidak tahan ingin marah-marah. Jika ada orang yang mentertawakan aku dan mengejek aku. Ketika aku merasa iri. Aku merasa marah dan sedih juga. Aku merasa tidak ada orang yang peduli padaku. Aku merasa tidak berarti. Aku kesal jika ada orang yang mempunyai barang yang bagus dan aku tidak. Aku juga kesal dan iri ketika mama hanya memperhatikan adik bayi saja dan aku tidak diperdulikan. Aku juga iri dan kesal kalau ada teman yang menang dalam perlombaan dan dia mendapatkan medali atau emas.
Wah, bagus sekali mainanmu ini. Ini menggunakan remote control ya. Jangan sentuh itu mainanku. Kenapa kamu pelit sekali kepadaku padahal engkau adalah temanku? Baiklah kalau begitu aku akan pulang daripada di tempat ini tidak bisa bermain denganmu. Ayo, siapa yang ingat gambar apa saja yang ada di video tadi? Kira-kira gambar-gambar tadi adalah sikap-sikap yang baik? Apakah Tuhan Yesus senang melihat anak-anak seperti di gambar video tadi? Mari kita gelengkan kepala kita sama-sama bahwa tanda kita tidak suka melihat gambar video tadi. Tuhan Yesus tidak suka melihat anak-anaknya menjadi yang suka marah-marah. Gak boleh ya marah-marah. Lalu Tuhan Yesus tidak suka melihat anaknya yang suka iri hati. Gak boleh juga. Tuhan Yesus tidak suka melihat anak yang pelit, tidak mau berbagi dengan orang lain atau temannya ya adik-adik. Nah, apakah adik-adik masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik? Di dunia ini banyak hal sekali perbuatan yang tidak baik lainnya. Contoh, ada yang suka berbohong, gak boleh ya. Merebut milik orang lain, gak boleh juga loh. Nah, berkelahi sama temen, mengejek orang lain juga, dan masih banyak hal lainnya. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh mengikuti perbuatan yang demikian. Sikap seperti itu bukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan ya adik-adik ya. Saatnya kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul Jangan Menjadi Serupa dengan Dunia. Supaya kita bisa hidup sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan ya adik-adik ya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu supaya bisa mendengarkan cerita Alkitab dengan duduk tenang dan mengerti firman Tuhan pagi ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami memuji Tuhan dan saatnya kami bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, apa kabar semua anak-anak dan adik-adik yang ada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan channel YouTube ini dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Judulnya, Jangan Menjadi Serupa dengan Dunia. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya agar kita mau melaksanakan ibadah yang benar kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Maksudnya bagaimana ya? Kita kan sering tuh melihat ada orang-orang yang tidak baik. Misalnya orang itu suka berkelahi, merebut barang orang lain, suka berbohong, marah-marah. Masih banyak lagi loh perbuatan yang tidak baik. Nah, sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, kita semua kan mengasihi Tuhan Yesus ya. Berarti kita tidak boleh mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut. Sikap seperti itu bukanlah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi, ibadah yang benar di hadapan Tuhan itu bagaimana ya? Nah, ketika anak-anak bersikap tidak baik, tidak sopan, tidak hormat, tidak taat, itu adalah perbuatan yang salah dan Tuhan Yesus pasti tidak senang ya. Nah, kita sudah belajar bersama-sama firman Tuhan. Seharusnya kita mentaati firman Tuhan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus.
Bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik? Nah, hidup kita, harta kita, kepintaran dan kepandaian kita, bakat talenta kita, apa saja yang ada dalam diri kita persembahkan dan berikan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, di saat kita mau mempersembahkan itu semua, Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anak, memberkati papa mama kita juga, kakak adik. Wah, orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus dalam suratnya mengajarkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ciri-ciri orang yang serupa dengan dunia dari 2 Timotius 3 ayat 1-5 adalah sombong, mencuri, berbohong, penfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak mau berdamai, maunya berantem terus ya, marah-marah, malas belajar, tidak mau mengasihi, suka menjelekkan orang lain, suka mengecek ya, dan tidak mau beribadah, dan tidak suka dengan hal-hal yang baik. Nah, kita tidak mau dong sama seperti orang-orang ini ya. Adik-adik, anak-anak, perbuatan itu tadi tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita berada di dunia ini, kita tidak boleh mencontoh perbuatan yang tidak baik ya. Kita mencontoh perbuatan yang ada di dalam firman Tuhan. Karena anak-anak semua adalah murid Yesus, anak Tuhan. Maka kita harusnya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Cara kita dengan melakukan hal-hal yang benar. Jadi, kalau kita masih suka marah-marah, kita belajar untuk menjadi tidak marah-marah lagi jika diberitahu oleh orang tua kita. Kalau kita masih suka berbohong, kita tidak boleh berbohong lagi. Kalau kita masih suka menjelekkan orang lain, membenci atau iri pada orang lain, kita tidak boleh. Kita harusnya saling mengasihi. Kita juga mau rajin belajar, rajin beribadah dan berdoa, dan rajin membaca Alkitab setiap hari. Itulah persembahan hidup kita melalui hidup kita menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti pelajaran firman Tuhan tadi? Apakah ini ciri-ciri orang yang serupa dengan dunia ini? Kalau adik-adik setuju, angkat jempolnya ke atas seperti ini. Kalau adik-adik tidak setuju, jempolnya ke bawah seperti ini ya. Ayo kita tes. Berbohong. Ayo, apakah jempolnya ke atas atau ke bawah? Betul ya, ke bawah ya adik-adik ya, nggak boleh berbohong. Kalau berdoa, adik-adik setuju atau tidak? Betul, setuju, jempol ke atas. Malas belajar? Tidak ya. Baca Alkitab? Rajin sekolah minggu? Sombong? Tidak boleh sombong. Marah-marah? Tidak juga. Wah, ternyata adik-adik semuanya tahu mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik ya. Mari tepuk tangan semuanya untuk adik-adik juga. Tiba saatnya kita akan mengingat ayat hafalan kita untuk hari ini dengan menggunakan gerakan ya adik-adik. Ayo ikutin kakak. Katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dari Roma 12 ayat 2a. Katakan sekali lagi, ayo kita ulang supaya lebih hafal lagi ya adik-adik ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini.
dari Roma 12 ayat 2a. Yuk kita berdoa untuk berjanji hidup tidak serupa dengan dunia ini. Hidup kita menjadi ibadah yang Tuhan Yesus inginkan, dan kita akhiri untuk sekolah minggu kita pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami bisa belajar firman Tuhan, bagaimana kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ajar kami tetap bersuka cita walaupun kami masih anak-anak, tetap mengabdikan hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersuka cita. Amin. Sudah selesai ya untuk sekolah minggunya. Minggu depan ikutan lagi ya adik-adik ya. Dan jangan sampai lupa untuk datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Duduk